Nah, biasanya ya kalau Kumiai ini ada juga yang merangkap sekaligus jadi TSK ya. Jadi ketika teman-teman itu udah selesai magang terus pengen ganti ke Tokyo Tegino, biasanya Kumiai itu juga bisa bantu ya. Ada juga teman-teman itu yang bertanya, ini nggak ada penipuan kan bang? Ini TSK-nya terdaftar semua kan? Ya memang benar TSK-nya terdaftar semua. Tapi kalau yang namanya penipu itu pasti ada aja cara dan jalan yang bisa mereka lakukan. Action! Minasan konnichiwa, Pao desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu perbedaan antara LPK, Kumiai, dan TSK ya. Mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Jepang atau buat teman-teman yang sekarang lagi ada di Indonesia pengen ke Jepang ya, itu pasti sudah familiar sekali dengan yang namanya LPK dan Kumiai ya. Mungkin buat teman-teman yang ada di Jepang itu TSK itu juga sangat familiar sekali ya. Nah, tapi apa sih perbedaan dari tiga jenis organisasi ini? Nah, maka dari itu di sini gue akan jelaskan ya. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, di sini gue akan menjelaskan ya perbedaan antara LPK, Kumiai, dan TSK ya. Dimulai dulu dari LPK ya. Nah, LPK ini sendiri itu adalah singkatan dari Lembaga Pelatihan Kerja ya. Nah, dan LPK ini sendiri itu terbagi dari dua ya, LPK biasa dan LPK SO. Nah, kalau untuk LPK biasa, mereka itu hanya menjadi lembaga pelatihan kerja saja ya. Sementara kalau LPK SO, mereka itu sekalian merangkap jadi sending organization atau organisasi pengirim ya, baik itu ke Jepang atau ke negara yang lain ya, tergantung apa tujuan dari LPK tersebut. Nah, biasanya ya kalau untuk LPK SO, mereka itu sudah memiliki kerjasama dengan Kumiai ya untuk melakukan job matching untuk pengiriman ke Jepang dan pengajuan visa, dokumen, dan segala macam ya. Sementara untuk LPK yang non-SO, yang tidak SO, biasanya mereka itu melakukan pengiriman dengan cara yaitu mengoper siswa mereka ke LPK yang udah SO. Nanti setelah siswa mereka nyampe di LPK SO baru melakukan job matching, baru dilakukan pengiriman ke Jepang. Seperti itu ya. Nah, jadi sebenarnya ya untuk LPK SO ini memang mereka sudah bekerja sama, sudah mengurus dokumen segala macam untuk bekerja sama dengan Kumiai ya. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen ikut LPK, sebaiknya saran gue memang sebaiknya langsung masuk ke LPK SO aja. Kalau seandainya teman-teman itu nggak masuknya lewat LPK biasa, biasanya memang dioper-oper sih dan biayanya juga jauh lebih mahal ya, seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman berdasarkan pengalaman teman-teman gue ya, yang masuk LPK yang nggak SO ya, selain mereka dioper-oper ke LPK yang SO, mereka juga harus bayar ke LPK SO dan bayar ke LPK lama mereka, seperti itu ya. Tetapi balik lagi ke aturan LPK masing-masing ya. Biasanya sih menurut dari pengalaman teman-teman gue sih seperti itu, dioper-oper seperti itu sih. Karena LPK SO kan udah ada izin tuh dari pemerintah, ada dari Disnaker untuk melakukan pengiriman. Sementara LPK yang tidak SO mereka belum punya izin, belum mengurus izin untuk pengiriman ya, seperti itu. Nah, terus kita masuk ke Kumiai. Kumiai ini sendiri itu mungkin kalau buat teman-teman yang udah tanda tangan kontrak atau mungkin yang udah ada di Jepang ya, itu sudah tidak asing dengan yang namanya Kyodo Kumiai, seperti itu ya. Mungkin ada namanya di depan, misalnya Nihon Kyodo Kumiai atau Nishi Nihon Kyodo Kumiai atau bla 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 Kyodo Kumiai, itu pasti sudah nggak asing sekali ya. Nah, untuk Kumiai ini sendiri itu kalau kita artikan dalam bahasa Inggris itu artinya kooperatif ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kooperatif atau kooperasi atau semacam perserikatan. Perserikatan yang berfungsi sebagai penghubung antara LPK dan perusahaan ya. Jadi Kumiai ini jadi penengahnya. Jadi ketika teman-teman itu melakukan job matching, itu Kumiai yang akan mencarikan perusahaan untuk melakukan job matching, pengurusan dokumen, sampai pengurusan COE ya, sampai nanti teman-teman nyampe Jepang. Nah, ketika teman-teman udah nyampe Jepang, nah teman-teman itu akan menjadi tanggung jawabnya Kumiai, baik dari keamanan teman-teman, masalah teman-teman, atau apapun itu semua yang terjadi ya, semua dokumen apapun itu akan jadi tanggung jawab Kumiai ya. Jadi nanti Kumiai itu akan sangat bertanggung jawab sekali kepada teman-teman. Makanya kadang Kumiai itu sangat khawatir ya kalau seandainya ada mungkin teman-teman itu yang mungkin pengen pindah perusahaan atau mungkin udah nggak pengen setelah selesai 3 tahun itu pengen lanjut ke Tokyo Tegino dengan TSK yang lain, tapi kadang ada Kumiai-nya yang nggak melepas teman-teman karena mungkin mereka khawatir nanti teman-teman takutnya kenapa karena masih di bawah tanggung jawab Kumiai ya, seperti itu. Nah, biasanya ya kalau Kumiai ini
ada juga yang merangkap sekaligus jadi TSK ya. Jadi ketika teman-teman itu udah selesai magang terus pengen ganti ke Tokute Gino, biasanya Kumiai itu juga bisa bantu ya, seperti itu. Nah, terus apa sih antara bedanya antara Kumiai dan TSK ini? Nah, kalau TSK itu adalah singkatan dari Toroku Shienkikan, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Organization Support Organization ya, atau kalau dalam bahasa Indonesianya itu adalah organisasi pendukung. Nah, organisasi pendukung yang seperti apa? Yang mendukung dalam misalnya pencarian kerja, pengurusan dokumen dan segala macam. Biasanya umumnya ya TSK ini mereka hanya mengurus orang-orang yang pengen mencari kerja saja, baik itu orang Jepang maupun orang asing. Biasanya orang yang mencari kerja misalnya dari mencari kerja Tokute Gino, seperti itu ya, atau orang-orang pemegang Shirobiza, pekerjaan pemegang visa engineering, Bijutsu Kokusei Gyomu ya, Chimunchishiki. Nah itu ya, itu biasanya mereka kalau misalnya cari kerjaan, kalau sudah cari kerjaan biasanya mereka cari TSK untuk cari pekerjaan. Orang Jepang pun juga biasanya kalau mereka pengen cari semacam agen pencarian kerja, mereka bisa minta tolong ke TSK untuk nyariin kerja ya. Nanti TSK yang nyariin kerja untuk teman-teman, seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau TSK itu nggak selalunya bisa merangkap jadi Kumiai, karena mungkin ada juga TSK ini yang memang ngurus orang asing sama orang Jepang aja ya, baik itu Shirobiza atau Tokute Gino, tapi nggak ngurus Gino Jisusei. Ada juga ya, itu ada beberapa TSK kenalan gue, mereka nggak ngurus Gino Jisusei, mereka hanya nyariin kerja untuk orang asing sama orang Jepang saja. Tetapi kalau misalnya Kumiai, mereka itu selain ngurusin pemagang Gino Jisusei, mereka juga kadang bisa merangkap jadi TSK, tergantung apakah Kumiainya juga terdaftar sebagai TSK atau enggak, seperti itu ya. Kadang memang ada juga Kumiai ini ya memang Kumiai, seperti itu. Nah, cuma kebanyakan ya Kumiai yang gue TSK yang gue tahu, kebanyakan mereka ngerangkap sih sekaligus menjadi Kumiai ya. Jadi mereka juga punya siswa magang, seperti itu. Nah, terus selain itu ya bedanya antara TSK dan Kumiai ini, biasanya ya kalau Kumiai itu teman-teman akan didatangi setiap sekali sebulan biasanya. Ketika teman-teman bekerja sebagai pemagang gitu kan, teman-teman itu akan dipantau ya, bagaimana pekerjaannya, apakah dia baik-baik saja, aman-aman saja. Dan biasanya Kumiai ini akan datang ke tempat tinggal teman-teman biasanya sekali sebulan ya biasanya, atau 2 kali sebulan ya. Sementara TSK ini mereka itu mungkin datang atau jumpa dengan teman-teman itu ketika teman-teman itu melakukan pengurusan dokumen, perpanjangan visa segala macam. Mungkin kalau datang ke Apato itu ya mungkin cuma sekali 6 bulan atau sekali 3 bulan paling sering gitu kan. Sekali sebulan mereka nggak akan datang, seperti itu ya. Atau mungkin ada beberapa hal penting yang harus disampaikan secara langsung ya, mungkin mereka datang, seperti itu. Nah, tetapi fungsi Kumiai dan TSK ini memang hampir sama ya. Mereka itu memang bertanggung jawab terhadap klien mereka. Apakah itu masalah gaji, masalah dengan perusahaan, ketidaknyamanan dengan perusahaan, ketidakcocokan gaji, segala macam, mereka itu akan ngurus ya. Jadi kayak waktu gue kemarin ya, itu memang TSK kemarin itu datang ya. Tapi mereka itu datang bukan nanya keadaan gue atau gimana, tapi mereka ingin mengenalkan orang baru ke gue ya. Jadi waktu itu pas mereka datang, itu kesempatan bagi gue untuk mengeluhkan apa yang terjadi dengan perusahaan gue sekarang ya, baik itu dari segi gaji, kenyamanan bekerja dan segala macamnya. Itu kita wajar ya ngeluh ke TSK atau ke Kumiai ya, karena itu memang fungsi dan tujuan mereka, seperti itu. Nah, jadi lebih kurang secara garis besar itu sih fungsi antara Kumiai dan TSK, hampir-hampir sama sih. Cuma kadang ya ada Kumiai yang ngerangkap sekaligus jadi TSK, ada juga yang hanya TSK aja, ada yang Kumiai aja, seperti itu ya. Dan biasanya ya untuk pengurusan dengan TSK ini ya biasanya ya yang selama ini gue temui ya itu biasanya gratis aja sih. Tetapi mungkin ada juga TSK itu yang berbayar ya, tergantung ya aturan TSK-nya. Dan juga mungkin ada juga beberapa TSK itu yang udah mulai besar yang ngebangun jaringan di Indonesia atau ngebangun LPK di Indonesia. Jadi mereka mungkin bangun LPK mereka sendiri gitu kan. Jadi nanti mereka ngeberangkatin dengan perusahaan mereka sendiri. Itu juga ada ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya bermacam-macam yang ada ya tentang TSK ini ya. Tetapi mungkin sebaiknya ya kalau misalnya teman-teman itu pengen cari TSK, itu gue pernah ngebahas ya bagaimana cara cari TSK. Biasanya TSK di sana terdaftar semua kok, gratis. Tapi kalau ada juga teman-teman itu yang bertanya, ini nggak ada penipuan kan bang? Ini TSK-nya terdaftar semua kan? Ya memang benar TSK-nya terdaftar semua. Tapi kalau yang namanya penipu itu pasti ada aja cara dan jalan yang bisa mereka lakukan, seperti itu ya. Tetapi selama ini ketika gue banyak yang menghubungi TSK ya, memang
koneksi gue dengan TSK itu lumayan banyak, dan biasanya mereka nggak punya masalah apa-apa dan banyak sekali tawaran yang ditawarin ke gue, dan itu mereka baik-baik aja. Nah, jadi lebih kurang itu ya perbedaan besar antara LPK, Kumiai, dan TSK yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman itu masih punya pertanyaan seputar ketiga jenis organisasi ini, silahkan ditulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut!